Anda menyaksikan CNN Indonesia Go Mudik Update bersama saya Yudi Yudawan. Banyak yang baru mudik dan sudah banyak juga yang akan kembali ke Jakarta. Sudah ada Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, yang akan memberikan informasi terkini terkait bagaimana arus mudik dan balik 2026. Selamat siang Pak Agus. Pak Agus, kalau sedikit kita mengevaluasi seperti apa nih arus mudik kemarin, apakah memang sudah terlaksana dengan baik, adakah kendala dan persiapan arus balik nih Pak, salah satu yang penting juga diperhatikan, mengingat besok dikatakan adalah puncak arus balik Pak Agus. Baik, arus mudik sudah kita lewati sesuai dengan tagline operasi ketupat dari Bapak Kapolri, mudik aman, keluarga bahagia. Mudik tahun ini sangat fenomenal ya, karena puncak arus dalam satu hari itu tertinggi sepanjang sejarah. Dari 270, 315 ribu arus puncak mudik di tahun 2026. Namun demikian, memang ada kepadatan, memang ada puncak arus yang tinggi, tetapi skenario daripada kesiapan rekayasa lalu lintas sudah siap. Baik dari alih arus, dari kontraflow, hingga one way lokal sepenggal di wilayah jalan tol dan one way nasional yang kita berlakukan tanggal 18. Oleh sebab itu, dengan operasi ketupat ini, baik mudik dan balik, Korlantas Polri dengan satgas-satgasnya, dengan operasi ketupat sudah siap untuk mempersiapkan skenario daripada arus balik nanti. Pak Agus, kalau kita bicara mengenai penerapan skema lalu lintas one way nasional kilometer 414 hingga kilometer 70, ada pertimbangan utama tidak Pak terkait ini? Pertimbangannya kan traffic counting. Ketika proyeksi kendaraan yang keluar dari Jakarta menuju Trans Jawa dan Trans Sumatera itu 3,5 juta, dan sekarang sudah 62% yang arah ke Trans Jawa. Maka dari itu kalau dikonversi dengan arus mudik, tentunya arus balik juga akan banyak. Maka dari itu Korlantas Polri dengan stakeholder sudah mempersiapkan arus balik itu ada 2 tahap. Tahap pertama adalah tanggal 23 dan 24, tahap kedua adalah tanggal 28, 29. Untuk tanggal 24 itu adalah arus balik pertama, yang mana tanggal 23 hari ini kami sudah melakukan langkah-langkah strategi untuk bisa memperancat arus yang dari Trans Jawa menuju Jakarta. Mungkin kami akan melakukan one way sepenggal atau one way lokal tahap pertama dari kilometer 263 hingga 70. Dari 70 sampai ke 55 sampai ke kilometer 1 nanti akan kita lakukan kontraflow karena prioritasnya adalah menuju Jakarta. Itu Mas. Kalau kita mengevaluasi sejauh ini seperti apa Pak? Efektivitas dari kontraflow, kemudian juga ganjil genap ini terhadap arus mudik dan balik di nanti pada saat tanggal 24. Kalau kita melihat traffic counting tinggi dan ada bangkitan arus yang diperkirakan tanggal 24, oleh sebab itu kami dengan stakeholder, dengan Jasa Marga, kementerian yang lain akan melakukan blackout arus balik besok tanggal 24 yang akan dipimpin oleh Pak Kapolri, mungkin Pak Menteri Perhubungan juga pada jam 14.00. Namun demikian, arus puncak balik ini adanya work from anywhere, kami menghimbau kepada masyarakat yang sekarang sedang berlibur Lebaran tidak harus berfokus di tanggal 24. Nanti akan terjadi penumpukan arus yang cukup tinggi. Silakan mungkin bisa kembali tanggal 25 karena one way nasional puncak balik itu nanti bisa diperpanjang mungkin sampai tanggal 25. Kalau tanggal 25 masih tinggi lagi, one way nasional puncak balik itu juga akan kita perpanjang ke tanggal 26. Ini skenario yang kita siapkan sehingga tidak berfokus pada tanggal 24 agar supaya bisa terurai dengan baik. Dengan ada prediksi sekitar 3,6 juta arus balik yang akan memadati kawasan Jawa dan sekitarnya, bagaimana strategi itu? Terutama kalau kita melihat kepadatan di kawasan Trans Jawa, Jawa Barat pada saat arus mudik kemarin Bapak. Proyeksi itu 3,5 juta itu proyeksi yang keluar Jakarta. Tetapi kalau puncak arus balik ini mengacu ke puncak arus mudik yang tingginya 270.
315. Artinya bahwa yang ada di Trans Jawa, yang ada di Jawa Barat, dan yang ada di Sumatera, ini tentunya akan sama-sama untuk kembali ke Jakarta. Untuk yang di Trans Jawa, memang nanti akan dilakukan one way nasional arus balik di tanggal 24. Yang di Jawa Barat, nanti sudah ada solusi. Dari Jawa Barat nanti ada tol fungsional yang ada di Japek Selatan. Itu sudah kita uji coba. Jadi dari Jawa Barat untuk kendaraan-kendaraan pribadi, kendaraan kecil itu nanti akan melintasi Sadang, Delta Mas hingga Setu. Ini pengalian arus melalui tol fungsional. Tetapi untuk kendaraan yang berat mungkin masih ketemu di Cikampek. Maka dari itu crossing yang dari Jawa Barat ke Cikampek sudah bisa kita carikan solusi. Tapi puncak arus yang dari Trans Jawa ini juga harus menjadi perhatian khusus. Sehingga prioritas yang akan kita khususkan adalah yang dari Jawa menuju ke Jakarta. Oleh sebab itu, langkah-langkah dari one way lokal sepenggal tahap pertama sampai nanti one way nasional, ini sudah kita persiapkan dengan baik. Kalau kita bicara mengenai peran dari tol Jakarta Cikampek 2 Selatan Pak, dalam mendukung kelancaran arus mudik dan balik tahun ini seperti apa Bapak? Yang tadi saya sampaikan bahwa kalkulasi traffic counting itu yang menuju ke Trans Jawa itu kurang lebih 66%. Yang menuju ke Jawa Barat itu hampir 30-35%. Dari Jawa Barat yang akan arus balik ke Jakarta tidak semuanya melintasi Cikampek. Yeah. Oleh sebab itu ada arus yang kita alihkan di Cipularang, di Sadang, itu tol fungsional. Itu nanti akan menuju ke Delta Mas sampai Setu. Setu bisa sampai di Jor, sehingga nanti bisa mengurangi padatnya arus di Cikampek, khususnya di kilometer 6 sampai kilometer 01 Jakarta. Pak, ini Kakor Lantas juga mengimbau adanya work from everywhere ya, anywhere bahkan. Dan ini merupakan salah satu langkah untuk mengurangi kepadatan arus balik ketika nanti pada momen bersamaan semua kembali ke ibu kota. Sejauh ini seperti apa Pak? Ekspektasi dan apakah strategi ini cukup membantu untuk mengurai kemacetan pada saat arus balik nanti Pak? Mestinya demikian ketika pemerintah tegas untuk membuat kebijakan work from anywhere. Ini kan tujuannya untuk mengurai sehingga pemudik dan arus balik itu bisa mencari waktu yang tepat. Ketika stakeholder Korlantas Polri dengan hitungan traffic counting dengan jasa marga, arus puncaknya di tanggal 24, kami mengharapkan dengan hormat untuk warga yang ada di Trans Jawa tidak harus berfokus balik di tanggal 24. Tanggal 24 memang kita buka one way nasional, tetapi apabila masih tinggi puncak arus dari Jawa Timur, dari Solo, dari Jogja, kita akan perpanjang one way arah balik itu. Mungkin tanggal 25 kita perpanjang lagi. Kalau masih ada bangkitan arus lagi, tanggal 26 kita perpanjang lagi, sehingga work from anywhere itu bagian daripada peluang untuk memilih perjalanan yang tepat. Pak Agus, terakhir adakah himbauan dari Bapak dan Kakor Lantas sendiri terkait warga bisa kembali ke Jakarta, ke tempat asal mereka dengan kondisi aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan? Operasi Ketupat adalah operasi kemanusiaan. Tagline dari Bapak Kapolri adalah mudik aman, keluarga bahagia. Untuk aman dan bahagia tentunya harus selamat di jalan. Dari negara hadir menjamin berangkat mudiknya aman, perjalanan itu adalah kebahagiaan dan perjalanan itu adalah rindu kampung halaman, rindu keluarga dan kembalinya juga selamat. Oleh sebab itu hati-hati di jalan. Tertib berlalu lintas dan manajemen perjalanan harus dijaga. Kapan harus istirahat, kapan harus berhenti mengemudi. Dan gunakan rest area untuk istirahat. Baik. Pak Agus, terima kasih sekali untuk perbincangannya yang sangat memberikan insight terutama buat warga yang akan kembali ke kota asal mereka untuk bekerja sehingga keselamatan, kenyamanan dan juga sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Himbauan dari Kakor Lantas juga merupakan hal yang sangat positif sekali Bapak. Terima kasih untuk informasinya Bapak, terima kasih untuk perbincangannya, salam sehat selalu Bapak. Salam presisi.